Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan membahas dan menjelaskan mengenai etika dalam mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Surya Cahyadi. Kami mengambil studi kasus terkait etika pemanfaatan teknologi informasi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Erekan. Anggota kami berisi 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Giovanna Stefan, dengan NPM 1931040. Yang kedua ada Willy Antonio dengan NPM 1931028. Dan yang terakhir, yang ketiga, Elvin Wang dengan NPM 1931083. Baik, selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan hari ini, kita mesti tahu dulu nih, etika itu apa sih? Etika, dalam perkembangannya, sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi, bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti, etika memandu manusia dalam mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Pada akhirnya, etika membantu kita sebagai seorang manusia dalam mengambil suatu keputusan tentang tindakan apa sih yang perlu kita ambil. Penyalahgunaan teknologi informasi. Semua informasi yang ada di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Rekang merupakan hasil tulisan dari berbagai penulis, dan di dalamnya mengandung hak cipta yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Terlebih, dalam kegiatan pengunggahan informasi tersebut ke dalam media digital. Oleh karenanya, perlu dalam memperhatikan etika dalam menghindari kegiatan seperti yang di bawah ini. Yang pertama ada illegal copy, ataupun pembajakan. Yang kedua hacking, pembobolan data, dan yang ketiga cracking, membuka kode program secara ilegal. Hal ini tentunya akan sangat merugikan penulis dan akan berakibat ke Muhammadiyah RK itu sendiri. Definisi teknologi informasi dan kaitannya dengan etika. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan dalam menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Sedangkan teknologi informasi dalam bidang perpustakaan dibatasi pada teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Secara garis besar, teknologi dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu, metode dalam memecahkan suatu masalah dan sistem yang melayani tujuan tertentu. Sedangkan teknologi informasi dalam konteks perpustakaan adalah pemanfaatan komputer dan telekomunikasi dalam melakukan kegiatan, tugas, dan fungsi perpustakaan. Dari pengertian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa etika dalam teknologi informasi di perpustakaan adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses pengumpulan data, menyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Etika pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan. Dalam menentukan pemanfaatan teknologi informasi, perlu disesuaikan dengan ukuran, jenis, pendanaan, kebutuhan perpustakaan, filosofi lembaga mereka, dan tugas pustakawan sehingga teknologi informasi dapat berdaya tepat guna. Beberapa etika dalam mengambil keputusan dalam pemanfaatan perangkat teknologi informasi di perpustakaan, yaitu diantaranya adalah yang A, pemilihan perangkat lunak, instalasi, dan dukungan. Yang B, administrasi lokal dan atau jaringan luas tanggung jawab keamanan. Yang C, dukungan internet termasuk router, server proxy, dan konfigurasi firewall. Yang D, keamanan dan stabilitas lingkungan komputasi publik. Yang E, desain dan pemeliharaan halaman web. Yang F, fungsi helpdesk umum. Yang G, penghubung vendor database. Yang H, pemilihan dan implementasi sumber daya elektronik. Yang I, pemrograman skrip asli. Yang J, digitalisasi, pengarsipan, dan katalogisasi koleksi dokumen audio dan video. Yang K, dukungan dan desain intranet. Yang L, pelatihan staf dan teknologi pelindung. Yang M, pemeliharaan dan migrasi sistem perpustakaan terintegrasi ILS, peningkatan dan pelatihan. Yang N, pengembangan dan pemrograman berbasis data. Yang O, manajemen proyek. Yang P, membuat dokumentasi teknis. Yang Q, membuat RFP dan spesifikasi sistem yang diperlukan dalam mengatur vendor system. Dan yang terakhir adalah R, memiliki anggaran dan manajemen. Nah, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang-peluang bagi tindakan kejahatan, seperti halnya hacking, cracking, illegal copy, ataupun pembajakan, dan sebagainya. Sehingga, untuk menghindari hal itu, perlu dipahami,
etika yang mengatur bagaimana penggunaan perangkat lunak teknologi informasi di perpustakaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, menjunjung tinggi hak atas intelektual ataupun haki, misalnya menyantumkan URL website yang menjadi sumber rujukan dari tulisan yang dibuat. Misalnya kita bikin skripsi ataupun artikel, kita pasti ada ambil jurnal kan. Nah, jurnal ini kita yang harus masukin nama-nama penulis dari jurnal itu dalam menghargai dan menjunjung tinggi haki. Yang B, tidak memberi user ID pada orang lain untuk dapat masuk ke sistem. Tidak diperkenankan pula menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sistem. Yang C, tidak menggunakan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang D, menggunakan alat pendukung teknologi dengan bijaksana dan merawatnya. Yang E, tidak menggunakan teknologi untuk melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Yang F, tetap sopan dan santun dalam menggunakan teknologi. Dan yang G, menggunakan fasilitas teknologi informasi dalam melakukan hal yang bermanfaat. Oke, kesimpulan. Etika pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan adalah senantiasa menggunakan teknologi informasi di perpustakaan secara baik dan benar, sehingga hasilnya lebih bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perpustakaan yang beretika adalah perpustakaan yang memanfaatkan teknologi informasi di perpustakaan secara positif, baik dan benar, seperti di bawah ini. Yang pertama, menjunjung tinggi hak atas intelektual ataupun haki, misalnya mencantumkan URL website yang menjadi sumber rujukan dari tulisan yang dibuat. Yang kedua, tidak memberi user ID pada orang lain untuk dapat masuk ke sistem. Tidak diperkenankan pula menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sistem, dan sebagainya. Namun, jika pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan bersifat negatif, seperti contohnya yang pertama, tidak menjunjung haki, misalnya tidak mencantumkan URL website yang menjadi sumber rujukan dari tulisan yang dibuat. Yang kedua, memberi user ID dan menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sistem. Yang ketiga, menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, dan sebagainya, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak beretika. Sekian dari presentasi kami hari ini, semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Terima kasih, thank you.